Ya, oke, kita mulai ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara saya wabarakatuh. kedengaran? Jelas? Jelas, Pak. Ya, oke. Kita punya 4 pertemuan lagi ya. Kita punya 2 minggu lagi. Kalau saya ngikutin cara yang kemarin-kemarin sepertinya tidak akan sampai waktunya. Saya akan rubah metode ngajarnya ya. Kalau dipakai jam biasa sepertinya biasa, kalau di sini kayaknya enggak. Jadi sekarang kita masuk di pertemuan minggu 5, berarti pertemuan berapa sekarang? 5. 5 itu berapa? 10. 10 ya, pertemuan 10 ya. Pertemuan 10. Ya, oke. Kita lagi belajar logika, algoritma, dan pemrogramannya. Logika, algoritma, dan pemrogramannya. Oke, tanggal 8 sekarang bulan 9 2021 ya. Oke. Ya, sekarang saya akan tidak mengikuti ebook lagi, tapi saya akan poin-poin yang harus saya sampaikan itu variabel sudah ya. Bicara tentang variabel sudah, saya sudah bicara tentang objek gitu ya. Saya sudah bicara tentang objek referen gitu ya. Kemudian kemarin saya sudah bicara tentang number ya. Bicara tentang number, kemudian bicara tentang string gitu ya. Kemudian kalau di domainnya struktur data ya, kalau kita bicara tipe data lah ya, kalau kita bicara tipe data, ya ada beberapa tipe data yang digunakan built-in namanya ya kalau di Python ya. Kita bicara tentang number ya, bicara tentang number, bicara tentang string gitu ya. Kemudian bicara tentang list kayak gitu. Nah, mungkin nanti saya sampai sini pembahasannya. Kemudian ada lagi pembahasan tipe data itu, misalnya bicara tentang tuple ya, bicara tentang tuple, kemudian bicara tentang set ya, kemudian struktur data yang dipakai banyak ketika pemrograman web gitu ya. Kalau dalam bahasa pemrograman lain itu dikatakan sebagai apa istilahnya JSON gitu ya. Kalau di Python namanya adalah dictionary gitu ya. Dictionary. Tapi sepertinya ini yang tidak saya bahas ya, 3 ini tidak saya bahas ya. Mungkin saya fokusnya di sini saja, number, string, atau list. Nanti Anda bisa pelajari lagi gitu ya, karena saya harus menjelaskan, misalnya malam ini saya akan belajar bagaimana memberikan inputan ya, how memberikan inputan ya melalui keyboard ya. Jadi nanti ada inputan melalui keyboard. Nah, nanti kita melalui keyboard ya. Jadi nanti ada interaksi antara user ya. Nanti ada interaksi antara user dengan programnya gitu ya. Walaupun di sini interaksinya hanya melalui keyboard saja ya. Kemudian saya harus menjelaskan bicara tentang if ya, Jadi tentang ada if nanti ya, ada if, kemudian ada if else gitu ya. Mungkin yang pertama if dulu ya, ada if, kemudian nanti ada if else gitu ya. Kemudian yang ketiga saya akan bahas tentang if, kemudian elif, kemudian else gitu ya. Kemudian saya juga harus membahas sampai pada for-nya ya, pada looping ya, pada looping.
Ini semua harus saya sampaikan ya ketika bicara logika, algoritma, dan pemrograman. Nanti kalau di function mungkin saya nggak sampai, tapi kalau masih ada waktu, nanti saya sampai pada function. Tapi sepertinya waktunya nggak cukup. Nah, supaya cepat, saya akan coba ambil contoh-contoh script sederhana lah ya. Sebenarnya banyak ya, ada banyak. Nanti saya sebenarnya kalau Anda belajar HTML gitu ya, Anda belajar CSS gitu ya, Anda belajar Bootstrap ya. Kalau Bootstrap dia punya website sendiri lah ya. Tapi kalau di ya, oke, saya pikir nggak ada salahnya saya ambil beberapa contoh dan beberapa formatnya ya supaya lebih cepat aja proses belajarnya. Tapi nanti strukturnya ngikutin. Jadi struktur saya kemudian saya lihat-lihat contoh yang ada gitu ya. Nah, apa namanya? Salah satu website yang bisa kita lakukan. Sebenarnya ini awalnya banyak bicara tentang HTML, CSS gitu ya. Jadi nanti apa namanya? Silakan masuk ke sini ya, atau saya taruh di chat aja. Ya, oke. Silakan masuk ke website sini, tapi nanti spesifiknya lagi Anda masuk ke yang bicara tentang Python ya, bicara tentang Python. Nanti saya akan ambil beberapa script ya, beberapa contoh scriptan dari sini ya supaya cepat aja. Di sini strukturnya sudah ada sebenarnya ya. Strukturnya sudah ada, tapi ibaratnya dia singkat-singkat aja ya. Nanti ada beberapa penekanan yang akan saya berikan. Kemarin kita udah sampai pada variabel ya. Kita sudah bicara tentang data type gitu ya. Kita sudah bicara tentang number gitu ya. Di sini ada pembahasan tentang casting. Ya. Jadi nanti coba kita lihat, kita bisa bahas yang mana saja dari beberapa poin di sini ya. Jadi silahkan Anda buka apa namanya Jupyter Lab-nya, silahkan buka Jupyter Lab-nya. Nanti kita sedikit mengulang mungkin yang kemarin, kemudian nanti beberapa poin bisa kita lakukan bersama-sama gitu ya. Ya, silahkan dibuka Jupyter. Malam ini sepertinya akan ada latihan ya. Mana dia? Oke. Ya, oke. Pembahasan pertama yang kita akan bahas ya. Jadi struktur semua ini akan kita bahas ya sampai jam 10 ya. Jadi kalau saya ikutin ebook sepertinya akan lambat perkembangannya. Jadi malam ini pertama kita akan bahas sebuah fungsi ya. Kita akan bahas fungsi input namanya. Ada fungsi namanya fungsi input ya. Fungsi input ini gunanya untuk ya menerima inputan dari user ya melalui keyboard ya. Saya
Nanti kita bisa interaksi ya, maksudnya programnya bisa interaksi dengan user melalui keyboard gitu ya. Jadi kita bisa, kemarin kita sudah belajar tentang variabel ya, kita sudah bicara tentang number. Ya, nanti mungkin berapa 15 menit gitu ya, kita akan bahas tentang bagaimana interaksi melalui keyboard bisa dilakukan gitu ya. Kalau anak CDM nanti bisa kita interaksinya pakai, misalnya pakai mouse gitu ya, tapi nggak sampai situ lah, nanti ada ibaratnya kita hanya sampai keyboard saja ya. Jadi silahkan dibuka Jupyter Lab-nya, kemudian Anda buka file baru ya, Anda buka file baru, kemudian ya kasih nama apalah, pertemuan berapa ini, pertemuan 10 ya, anggap aja pertemuan 10. Kita akan ngoding, di mana ngoding ini akan menerima interaksi dengan usernya ya. Usernya akan memberikan inputan melalui keyboard gitu ya. Nah, oke, jadi nanti kita akan ada interaksi dengan ibaratnya nanti ada monitor gitu ya, akan ada monitornya ya, katakanlah ini adalah monitornya, nanti akan ada tampilan di sini ya, kemudian dia akan connect ke keyboardnya gitu ya, ke keyboardnya, kemudian satunya lagi adalah kita akan simpan ke memori gitu ya, kita akan simpan ke memori ya, maka nanti di sini kita butuh variabel. Ya. Jadi interaksinya adalah kita akan punya variabel, katakanlah name gitu ya. Kemudian nanti di sini ada inputan ya. Kemudian misalnya kita kasih interaksinya nanti di sini ya. Kemudian seperti ini. Nah, oke, jadi silahkan dibuka dulu Jupyter Lab-nya ya. Kemudian nanti kita langsung ngoding di sini ya. Jadi misalnya kita bikin variabel namanya name atau nama ya, kemudian sama dengan, kemudian input ya, kemudian kasih misalnya enter your name gitu ya, masukkan nama Anda, kemudian misalnya .2 spasi. Ya, silahkan. Kita kita ngoding bareng-bareng. Nanti di sini nanti saya ngebangunnya biar ada interaksi sama programnya. Nanti kita tambahin sama beberapa konsep yang lain ya. Anda sudah paham tentang variabel. Nanti kita masukin string, nanti kita masukin list, nanti kita masukin kondisi if gitu ya, nanti kita masukin for ya, nanti Anda bisa bikin satu program sederhana gitu ya. Logikanya nanti nyambung, nanti algoritmanya juga ada ya, pemrogramannya ya pasti juga ada. Ya, jadi silahkan diketikkan seperti ini. Nah, jadi kalau kita bahas di sini yang seperti tadi saya sampaikan, ya, ini kalau saya ambil di sini, ya seperti ini. Maka ini fungsinya ya, ini adalah fungsi. Ini nama fungsinya, fungsi input ya. Kemudian ini adalah variabelnya, ini adalah variabel. Dan ini yang akan muncul di monitornya. Ini akan muncul di monitor, gitu ya. Oke, jadi nanti dengan perintah seperti ini saja, nanti tinggal diklik enter, maka nanti si program ini akan menunggu inputan dari user ya melalui keyboardnya. Nanti apapun atau data lah ya, data yang diberikan oleh user itu disimpan ya dalam variabel nama ya. Dalam hal ini nama. Jadi nanti ketika diketikkan, misalnya nanti di sini ketik misalnya nama Alwan gitu ya. Nanti Alwan ini akan disimpan dalam nama. Nanti kita akan bicara ini tipe datanya apa, si Alwan ini tipe datanya apa, ya.
Gimana kalau tipe datanya yang lain gitu ya. Tapi strukturnya seperti ini. Dalam bahasa pemrograman yang lain juga ada ya. Dalam Java pasti ada lah dalam bahasa pemrograman yang lain. Tapi di sini interaksinya masih dalam konsol gitu ya. Oke, kalau kita interface dalam web ya nanti ada apa namanya? Ada formnya lah ya. Tapi di sini konsepnya sama. Jadi ini ada fungsi yang namanya input, ini namanya input. Kemudian ada parameter yang akan muncul di monitor, kemudian kita berikan nanti di sini nama gitu ya. Ya, jadi silahkan Anda running di sini ya. Bagaimana cara runningnya? Shift enter ya. Shift enter. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Ketika muncul di sini dia akan menunggu inputan dari user. Dia akan nunggu di sini gitu ya. Dia akan berhenti di sini. Ya, maka kalau di bahasa pemrograman yang lain ini biasanya dipakai buat menghentikan aktivitas dari program. Dia nunggu inputannya gitu ya. Atau yes or no juga bisa gitu ya. Nah, di sini Anda masukkan karena di sini ditanya nama ya masukkan nama gitu ya. Anda berikan Alwan misalnya gitu ya. Nah, ketika ini dieksekusi di enter, maka Alwan ini akan disimpan di nama. Ya, Anda bisa print kemudian nama. Nah, dia muncul seperti ini ya. Kalau kita pengen tahu tipenya, Anda kasih perintah tipe kemudian nama. Maka tipenya juga muncul. str ini adalah apa namanya? String gitu ya. Oke, silahkan dicoba. Saya pengen ada ininya, silahkan Anda screenshot ya. Kemudian Anda kirimkan ke apa namanya? Ke WA group ya supaya saya bisa mantau siapa saja yang apa namanya mencoba gitu ya. Ada feedbacknya lah, saya perlu feedback dulu sebelum saya bahas yang lainnya. Jadi Pak, nanti Jupiter. ya. Halo Pak. Ya, halo. Jupiter Lab-nya nggak bisa kebuka-buka, loading mulu Pak. Jupiter Lab-nya nggak bisa kebuka. Kayak gimana tampilannya? Gimana Pak? Tampilannya gimana tampilannya? Kalau Masnya Anaconda-nya kan bisa pakai kebuka cuman pas ya bisa share screen nggak apa-apa coba. loading nggak kebuka-buka. Ah, ah, Bentar. Oke, itu pakai Windows ya Mas? Windows ya? Iya Pak. Oke, coba ditutup Anaconda-nya deh, ditutup Anaconda-nya. Anaconda-nya tutup aja. Udah Pak. Kemudian di start, coba klik startnya, klik start. Startnya diklik. Ya. Kemudian cari Jupyter Notebook. Jadi di bawah Anaconda tuh, di dekat-dekat Anaconda itu cari Jupyter Notebook deh. Klik start, start yang bawah tuh. Ya. Terus apa namanya? Ya. Coba atau klik aja Jupyter coba. Klik apa ketik di search yang bawah itu Jupyter coba. Itu kan ada search tuh yang bawah tuh. Jupiter Notebook. Iya. Ya coba itu. Itu udah diklik belum Jupyter Notebook. Udah Pak. Ya, coba. Masuk ke localhost. Ya, itu localhost. Ya, itu bisa ini nggak? Bisa ini nggak? Dia langsung direct ke ininya nggak? Ke webnya nggak? Iya Pak. Coba buka apa namanya? Buka Chrome-nya atau buka apalah. Dia biasanya ngedirect ke default browsernya. Ya, itu bisa, Mas. Ya. Bisa dari situ juga. Nah, dari situ nanti buka yang paling kanan itu ada new itu loh, yang sebelah kanan. Di sebelah kanan. Jadi kalau di Jupyter Notebook ya, saya lebih suka pakai Jupyter Lab, tapi sebenarnya pakai Jupyter Notebook juga nggak masalah. Ya itu udah bisa. Ya, silakan. Tinggal ngoding di situ. Itu udah nggak apa-apa. Pakai Jupyter Notebook atau Jupyter Lab nggak ada masalah. Ya, oke. Silakan yang lain.
Video Jimit. Assalamualaikum. Oke, ini siapa ini? Ya, logika LAP. Nah, ini dia. Connected. Pak, maaf, Tiara Amalia. Ya, nggak apa-apa. Ya, masalah. Apa ini? Ya, oke. Nggak apa-apa. Ya, oke. Yang sudah coba script ya silahkan share SS nya di grup ya. Oke, good ya. Kalau gini kan enak nih, ada apa namanya, kelihatan ya. Ya, oke ya. Eh, kita akan mulai dari inputan ya, kemudian nanti kita akan sedikit muter-muter di variabel ya. Kemudian kita bisa masuk ke string, masuk ke list ya, kemudian masuk ke if ya. Oke, kalau yang sudah ikut struktur data sama saya ya di mata kuliah anak SI ya, anak SI yang sudah struktur data, sebenarnya mirip lah mata kuliahnya ya. Jadi harusnya lebih paham ya. Untuk anak SI yang ngambil mata kuliah struktur data sama saya semester kemarin. Ya, udah ada Mbak Yena, udah ada Mbak Fatia. Oke. Nah, oke, yang lain mana? Mas Wirawan. Oke ya. Ya, ngoding itu akan sulit ketika kita sudah ngejelimet gitu ya. Kalau kita awal-awal tahu alurnya gitu, akan paham ya. Tapi kalau udah kompleks, nah itu bakal pusing. Ini larinya kemana gitu. Ya, oke. Putri. Ya, nggak apa-apa Mbak Putri. Ya, sebentar saya break ajan dulu ya. Mungkin 5 menit ya.
Oh, masih report ini ya. A, A, A. Ya, kita mulai lagi. Suara saya kedengaran? Jelas Pak. Kedengeran Yes, Pak. ya. Oke ya, kita lanjut. Beneran kok. Di sini kita akan coba ngoding ya. Jadi ngoding itu ya dibilang susah ya enggak gitu ya. Dibilang mudah juga ya enggak juga gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa yang bakatnya cepat gitu ya, jadi ngodingnya cepat gitu ya. Tapi saya pikir kalau basic dari ngoding itu semua harus tahu ya konsep-konsepnya. Kalau nanti terlepas orang itu ngodingnya cepat karena bakat gitu ya, atau itu memang ada yang seperti itu ya, dikasih tahu dikit gini langsung cepat gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Tapi juga ada memang ya, dia disiplin belajar kemudian bisa konsep-konsepnya, kemudian best practice yang orang lakukan dia paham gitu ya. Walaupun secara bakat nggak ada tapi dia bisa ngoding secara baik gitu ya. Ya, kita akan lanjutkan kuliah kita. Tadi kita sudah belajar bagaimana memberikan inputan dari keyboard ya. Nah, ketika kita interaksi dengan keyboard, maka yang harus dipahami adalah tipe datanya ya, tipe data. Jadi ketika Anda di sini muncul, Anda ketikkan di sini ya, ini di sini, maka tipe data ini ya, tipe datanya, tipe datanya itu ibaratnya sudah di setting lah ya, bawaannya defaultnya tipe datanya adalah string gitu ya, tipe datanya adalah string ya. Maka ketika Anda kasih inputan awan di sini atau apapun ya, nanti dia akan apa namanya, data ini ya, objek ini ya, value ini akan disimpan kepada variabel nama gitu ya. Nah, nama ini kalau di Python kemarin udah kita bahas, kita nggak perlu kasih dia tipe datanya apa ya, dia dynamic gitu ya. Maka cara ngeceknya adalah di sini ya. Ketika Anda ngecek tipenya, ya tipe Maaf, datanya nggak ada share dicek. screen-nya, Pak. Ya, halo? Oh, saya belum share screen nih. Oh, sorry. Ya, kelupaan saya.
Ya, oke. Ya. Sudah? Ya, jadi saya ulangi lagi. Ya, ini kita ulang aja. Ya, jadi ketika kita run ya, ketika kita run codingannya di sini ya. Jadi di sini angka-angka ini menunjukkan urutannya. Jadi ini kita eksekusi pertama, ini kedua, ini ketiga gitu ya. Anda bisa run lagi gitu ya ini ya. Ini kita bisa run lagi seperti ini. Ya, Anda kita bisa masukin inputan yang lain, dia akan berubah di sini. Angkanya akan berubah. Ya, ini menunjukkan urutan gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda pengen meresetnya, Anda bisa ketik di sini kernel. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya. Ada kernel. Kalau di Jupyter Notebook mungkin sepertinya sama juga lah. Ya, kernel. Di sini ada reset kernel and clear output ya. Ada reset kernel and run all cell. Jadi semuanya di run. Tapi kalau misalnya pengen clear output aja, Anda klik yang di sini. Ya, ibaratnya nanti semuanya di reset, semua variabelnya dihilangkan gitu ya. Di restart, maka nanti dia muncul di posisi yang 0 gitu. Anda bisa berikan ini di sini misalnya ya. Anda nggak harus satu sel itu satu perintah ya. Seperti itu, Anda bisa bikin seperti ini gitu ya. Nah, kita lanjut yang tadi. Jadi ketika perintah ini diberikan ya, ini fungsinya. Jadi fungsi input ini fungsi input ini kita jalankan. Ini adalah yang akan tampil di monitornya. Nah, ini nanti dia akan nunggu ya, dia akan nunggu. Maka kalau kita ketik sesuatu, maka ini tipe datanya ya, tipe datanya adalah string ya, tipe datanya adalah string. Nah, oke, nah ketika kita bikin seperti ini, maka data ini akan disimpan ke variabel nama. Kemudian kita bisa print namanya, kita bisa manipulasi kalau dia number gitu ya. Kalau kita pengen lihat tipe datanya ini ya, str. Ya, jadi misalnya kita lanjutkan codingan kita di sini. Ya, misalnya kita kasih di sini misalnya usia gitu ya, usia sama dengan input ya, kemudian masukkan usia Anda gitu ya, silahkan. Nah, ketika kita berikan perintah seperti ini ya, oke, silakan diketikkan kemudian di run. Nah, di sini ketika ditanya usia kan mungkin kita bilang oke, kita masukin misalnya 20 gitu ya. Oke, nah ketika kita bilang 20, asumsi kita berarti 20 ini pasti angka dong, karena ini adalah 20 gitu ya. Tapi kalau kita misalnya lakukan seperti ini, misalnya apa ya, batas minimal gitu ya, usia misalnya ya, kepanjangan ini variabelnya. Oke, kemudian kita kasih nama, kemudian usia ditambah 10 kayak gitu ya. Di sini ada underscore ya, di sini ada underscore, di sini ada underscore. Jadi variabel itu harus nyambung gitu ya. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, kemudian kita shift enter ya, maka di sini akan muncul error ya. Dia akan muncul error. Oke, saya berhenti dulu di sini. Coba feedbacknya. Apakah Anda ketemu dengan error ini? Print screen deh. Error ini harus muncul ya. Kalau ini nggak muncul, Anda malah codingannya nggak benar ya. Ya, kita masuk di sini membahas tentang tipe data, di mana tipe data ini yang spesifik ketika kita bicara tentang input ya. Oke. Ya, silahkan saya berikan waktu pada Anda 2 menit, 3 menit untuk mencoba. Kemudian mungkin bisa di share screen juga errornya ya. Kalau yang nggak bisa ikut kuliah malam ini ya nggak apa-apa ya.
Nanti bisa ikutin rekaman kuliahnya ini ya. Ya, jadi di sini kita akan bikin perintah seperti ini ya. Ini ada statement seperti ini. Usia sama dengan input ya, double quote, masukkan usia Anda. Ketika running muncul seperti ini, kemudian Anda masukkan angka seperti ini. Masukkan angka ya. Maka asumsi kita ini akan menyimpan angka asumsi kita. Tapi ternyata ketika kita running ya, ini adalah operasi numerik yang kemarin kita bahas ya. Kalau asumsi kita ini adalah sebuah numerik ya, karena kita ini adalah literal numerik. Tapi Pak, boleh ternyata saya share screen nggak Pak? ya, Izin share screen Pak, punya saya ketika di shift enter nggak muncul masukan usia ya. Masnya mau share screen? Oke, siap. Ya, silakan. Gimana? Siapa tadi, Mas Dimas atau siapa? Silakan yang mau share screen siapa? Ya, Mbak Sinta. Oke, Mbak Sinta ya. Ya, oke, Mbak Sinta sudah oke. Ini error ini harus muncul ya. Error ini akan muncul. Mungkin di bahasa pemrograman yang lain ada yang tidak error ya. Ada ya. Ada yang mengakomodasi apa namanya? Operasi seperti ini ya. Oke, jadi nanti Anda jangan kaget loh, kok di Python nggak bisa di misalnya di JavaScript bisa misalnya ya. Ya, oke. Nanti kita bahas kenapa ini error ya. Nanti kita bahas kenapa ini error. Kalau Anda paham di detailnya di sini, ya ibaratnya ini kita lagi bahas detailnya gitu ya, slow motionnya, bagaimana pemrograman, ya ini basic banget lah ya. Tapi kalau Anda nggak paham di sini, ya ketika ketemu yang lebih kompleksnya lagi akan sulit gitu ya. Jadi di sini sebenarnya sedang bicara tentang perbedaan tipe data gitu ya. Oke, tadi siapa yang minta share screen? Saya cuma nanya Pak. Ya, gimana Mas Dimas? Itu saya udah posting di grup. Ah? Ya, Mas Wirawan aja dulu. Oke, Mas Wirawan. Oke, siap. Ya, mana Mas Wirawan? Ya, oke. Di shift enter tidak mau muncul Pak. Shift enter tidak muncul. Ini Jupyter Lab ya. Iya, saya Coba pakai di restart kernel, Mas. Di restart kernel. ini kernel ya. Ya, kernel kemudian restart clear output. Clear Restart. and all Ya, output itu. sih. Itu. Sok. Ya, diklik. Oke. Sudah Pak. Oke, coba di run lagi. Shift enter lagi. Oh iya, Ya. bisa Pak. Terima Biasa kasih Pak. kayak gitu. Ya, biasa kayak gitu. Suka nge-lag ini. Ya, oke. Gitu ya. Sudah dicoba tadi yang errornya, nanti kita bahas kenapa itu error ya. Jadi kalau kemarin saya agak muter-muter di variabel, sebenarnya sengaja juga gitu ya. Maaf Pak, saya mau nanya. Ya. Gimana Mas Dimas? Silakan. Ya, Mas Dimas, apa yang mau ditanyakan? Saya share screen ya Pak. Ya, boleh. Ini hasil. Ya. Ini kenapa ya Pak? Oke. Ini pakai Jupyter Notebook ya? Iya betul Pak. Jupyter Notebook. Saya berusaha ini dari awal aja, ketika masukin nama saya malah munculnya begini, terus nomornya Coba juga kayak nggak tadi ada deh. bintang. Coba di restart kernelnya deh. Ada pilihan restart kernel. Kernel to kernel. Restart kernel and clear output coba. Yang ya itu ya, oke. Ya, coba itu.
Ya, coba di run lagi. Itu bisa. Ya, enter. Oh iya Pak. Ya, itu bisa. Ya, Tadi nggak nah, bisa Pak. ya itu nyangkut di I- situ. Ini sama di run juga Pak. Ya, di run juga. Oke. Ya, bisa ya. Kita lihat tipenya. Siapa? Ya, nggak apa-apa. Itu memang suka gitu ya. Suka nge-lag di Oh, situnya ya. Ya, siapa lagi yang sudah coba? terima kasih Pak. Ya, sama-sama. I'm the King, siapa I'm the King? Jena sudah ya. Oke, kita bahas. Ini sudah ada beberapa. Kita bahas. Ya, jadi kita bahas kenapa itu error. Saya coba screenshot di sini. Ya. Ya, coba Anda pahami ya. Ya. Oke, nah di sini ya kita coba pahami di sini angka 20 ini itu bukan number ya. 20 ini bukan number. Kenapa bukan number ya? Karena ibaratnya ya kalau misalnya kita gini ya, misalnya kita coba baca di sini. Misalnya kita coba coding-coding di sini ya. Kalau misalnya kita bilang misalnya angka sama dengan 20 ya gitu ya. Maka ini kalau kita cek tipenya, tipe dari angka ini adalah integer gitu ya, integer. Tapi kalau misalnya kita bilang misalnya angka underscore 2 sama dengan tanda Maaf Pak, ya, saya belum share screen ya. screen-nya belum Oh siap. ya, oke, sorry. Kita coba lagi ya. Sudah belum? Oke. Ya, oke, kita ulang. Sudah ya? Sudah muncul? Nah, jadi saya ulang lagi. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi di sini kita sedang bicara tipe data yang paling dasar ya. Tipe data yang paling dasar. Ya, ada tipe data number ya. Ada tipe data number sama ada tipe data string gitu ya. Ada tipe data string. Karena Python itu adalah ibaratnya dia tidak menentukan tipe data ya. Jadi dia tidak mendefinisikan tipe data di Python. Maka ketika kita punya perintah seperti ini, ya misalnya saya punya perintah angka misalnya ya, sama dengan 10 gitu ya. Dengan misalnya perintah ya, misalnya ini angka underscore 1 dan di sini misalnya angka underscore 2, tapi di sini saya kasih tanda petik seperti ini. Gitu ya. Nah, dua perintah di sini ya. Angka 1 itu ibaratnya tipe datanya akan mengikuti value-nya di sini. Ya, jadi kalau seperti ini integer nih, ya. Tapi kalau string ya, kalau string ini ada tanda petik duanya atau tanda petik satunya. Ya, jadi kalau ini misalnya kita run, ya angka 1 ini kita run, kemudian kita lihat tipenya, ya, tipenya angka 1 seperti ini, maka dia adalah integer. Ya, tapi kalau si angka underscore 2 tanda petik ya, jadi ada tanda petik ya. Jadi tipe data dimiliki oleh value gitu ya. Jadi si variabelnya ngikutin tipe data dari value-nya. Karena ini adalah integer maka dia adalah integer. Karena tidak ada tanda petiknya. Tapi kalau ada tanda petik 2 atau tanda petik 1, maka itu adalah sebuah string. Jadi kalau kita bilang tipe kemudian angka underscore 2, maka itu adalah string.
gitu ya. Itu konsep itu harus Anda pahami ya. Jadi kalau di Python variabelnya tidak secara eksplisit dia menunjukkan tipe datanya, tapi dia ibaratnya value yang memiliki tipe data gitu ya. Nah, itu satu. Nah, jadi ketika kita berinteraksi dengan fungsi in gitu ya. Ketika kita berinteraksi dengan fungsi in, saya taruh di sini dulu supaya Anda bisa coba. Ya, jadi ketika kita berinteraksi dengan fungsi in di sini, ya tadi yang sudah saya sampaikan, jadi 20 ini bukan dianggap sebagai number, ya. Jadi 20 ini dianggapnya sebagai apa? Sebagai string, ya, dianggap sebagai string. Walaupun tidak ada tanda petik 2, kan di sini tidak ada tanda petik 2, Pak. Ya, jadi inputannya ini dianggapnya sebagai string, ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita kasih interaksi seperti ini, ya, maka ini adalah sebuah penjumlahan, di mana penjumlahan ini adalah string, ya, ini adalah string, ya, ini adalah integer. Ya, ibaratnya kita mencoba menjumlahkan 20 dijumlahkan dengan 10. Ya, operatornya bingung. Ini mau operasi terhadap string apa operasi terhadap integer? Caranya ada, nanti di casting namanya gitu ya. Maka di sini dikatakan can only concatenate str, ya, not into str. Jadi nanti kita lihat caranya, ada beberapa cara ya di casting, tapi intinya adalah inputan yang diberikan kepada keyboard itu bukan sebuah integer defaultnya, tapi sebuah string. Nah, bagaimana caranya supaya mengubah ya? Jadi itu adalah namanya casting namanya. Jadi casting itu adalah mengubah satu tipe data ke tipe data yang lain gitu ya, ke tipe data yang lain gitu ya. Ada beberapa caranya ya. Kita lihat aja di sini. Kalau Anda lihat di yang apa namanya pattern di sini itu jatuhnya di mana casting, ini casting ya, ini casting. Nah, casting ini ada beberapa cara ya. Di sini misalnya, oke, kalau kita lihat di sini ya, ya ini kalau yang ini sebenarnya nggak ada bedanya kalau yang ini ya. Ya, oke, saya langsung aja pakai cara yang ini. Oke, saya kasih cara yang pertama dulu deh. Kita balik ke sini. Oke ya. Jadi silahkan Anda restart kernelnya aja, ya. Kemudian, nah nanti kalau Anda pengen menambahkan ini ya, di sini Anda klik mouse-nya di sini, ya, klik mouse di sini, kemudian tekan A, ya, tekan A. Nah nanti dia akan muncul sel tambahan, atau nanti bisa di sini ada add ya, tapi saya lebih sukanya misalnya klik di sini kemudian A atau B gitu ya. Kalau mau delete D 2 kali, D itu akan delete. Nah, di sini tadi saya bilang usia itu tipenya adalah, ya ini kalau saya kasih keterangan variabel usia memiliki tipe data string ya. Kita running seperti ini, masukkan usia misalnya 20 ya. Mana buktinya? Buktinya kalau kita kasih type kemudian kita kasih usia, maka dia akan muncul str gitu ya, akan muncul str. Nah, kita akan melakukan namanya casting ya. Jadi kalau casting ini ada beberapa cara ya, nanti saya ajarin yang ya minimal ada 2 cara ya. Yang pertama misalnya kita bilang seperti ini, usia itu sama dengan ya, kalau kita lihat di sini caranya, kita kasih fungsi castingnya seperti ini ya. Jadi kita bilang, kita misalnya pengennya in ya, maka in kemudian usia ya, seperti ini. Nah, Anda jangan bingung, Pak, itu usianya kok ada 2 gitu ya. Ya, ini kalau saya ambil di sini, coba saya jelaskan. Oke, ini bukan matematika, ini codingan. Nah, kalau perintah seperti ini, mudah-mudahan Anda kelihatan. Jadi Anda fokusnya di sini ada 2 perintah ya.
Anda fokusnya ini ada dua perintah. Ini adalah sebelah kanannya, ini adalah sebelah kirinya. Maka Anda fokus pada bagian sebelah kanannya dulu. Ini dulu dikerjakan, ya. Ini dikerjakan dulu, ya. Ini dikerjakan. Nah, di sini ini adalah proses casting, ya. Ini adalah proses casting, ya. Tadi kita tahu usia itu adalah string, ya. Dengan memberikan perintah seperti ini, maka dia akan mengubah si usia ini menjadi integer. Nanti hasilnya kita berikan kepada usia. Jadi usia di sini sama usia di sini beda, ya. Kalau usia di sini ini adalah string, tapi usia di sini ini adalah integer, ya. Anda bisa kasih nama yang lain sih sebenarnya. Ya, ini yang pertama. Jadi silahkan kita kasih perintah seperti ini. Usia sama dengan in usia, ya. Jadi si usia ini yang tipenya string kita convert menjadi integer, kita casting menjadi integer. Hasilnya ini kita simpan dalam usia. Jadi usia yang sebelah kanan dengan usia sebelah kiri itu beda. Yang sebelah kanan sudah kita berikan fungsi casting, yang sebelah kiri adalah hasilnya. Jadi kalau kita jangan lupa di run, ya, jangan lupa di run. Jangan lupa di run. Kemudian kalau kita cek tipenya sekarang, tipe usianya, maka dia sekarang menjadi integer. Coba Anda pahami dulu di sini perubahannya, ya. Jadi di sini usia di sini akan menerima inputan di sini, ya. Kemudian diketikkan angka ini string, ya, angka diberikan inputan 20 di sini, maka 20 di sini adalah str. Nah, kita akan merubahnya dengan cara mengcasting seperti ini. Ya, jadi si usia ini kita casting menjadi 20, ya. Maka kalau kita cek, maka si usia di sini sama usia di sini beda, ya. Jadi di sini adalah hasil dari fungsi ini. Anda bisa kasih variabel yang lain sebenarnya, kasih nama usia apa gitu, ya. Tapi orang biasanya kasihnya seperti ini. Ya, apa namanya? Ya, bukan dibilang best practice, ya. Tapi kalau dibilang best practice juga biasa, ya. Jadi orang terbiasanya seperti itu. Ini cara pertama, ya. Ini cara pertama. Coba saya share di LAP-nya. Oke. Nah, itu, ya. Ini cara pertama. Cara keduanya yang lebih singkat adalah seperti ini. Ini saya ambil, ya. Kemudian misalnya saya taruh di sini aja. Oke, ya. Nah, perhatikan di sini, saya akan menumpuk dua fungsi, ya. Saya akan menumpuk dua fungsi. Jadi di sini, ya, kalau tadi kan kita ada dua ini, ya, ada dua fungsi di dua baris yang berbeda. Kalau di sini saya langsung in, kemudian seperti ini. Kayak gitu. Ya, jadi silahkan Anda coba ketikkan ini. Nanti sorry, belum di share screen. Share screen. Ya, oke. Nah, nanti kalau pembahasannya seperti ini. Kita bahas, ya. Nah, jadi asumsinya Anda lihat di sini ada dua fungsi. Ini adalah fungsi inputan, ini yang pertama dikerjakan, oke. Pertama dikerjakan. Nanti hasil dari ini kita berikan kepada inputan yang fungsi yang kedua, yaitu fungsi inputan, kayak gitu. Nanti hasilnya baru kita berikan kepada usia, ya. Jadi kalau ini kita running, ya, kalau ini kita running, ya, Anda masukkan tetap seperti tadi 20, tapi kalau kita cek di sini type usia, sekarang tipenya adalah integer, ya. Jadi dua fungsi yang berbeda ini, fungsi input dan fungsi integer, itu kita satukan. Itu biasa di pemrograman. Tapi yang Anda perlu pahami adalah dikerjakan dulu yang paling dalam di sini. Hasilnya ini akan menjadi inputan untuk fungsi yang kedua, ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita bisa bikin macam-macam di sini.
Saya kasih waktu Anda untuk coba ini dulu ya. Nanti kita bisa gabungkan ini dengan if ya. Kita bisa bikin lebih kompleks lagi. Ya, oke. Ya, pahami itu dulu bahwa yang perlu Anda pahami adalah ya, catatannya ya, yang pertama fungsi fungsi input ya akan memberikan output dengan tipe data string gitu ya. Walaupun Anda ketikkan 20 itu tetap dianggap sebagai string walaupun tidak pakai tanda petik. Yang kedua, fungsi in gitu ya akan mengubah ini tidak semuanya sebenarnya ya. Tidak semuanya akan mengubah misalnya tipe data. Kalau dalam hal ini string ya, nanti kita bisa coba bikin float atau yang lain. Tipe data string ya atau yang lain ya menjadi in kayak gitu. Jadi dua fungsi ini kita gabungkan ya. Jadi kalau kita punya tadi usia kemudian sama dengan in, kemudian input, kemudian masukkan usia gitu ya. Nah, ini juga Anda harus perhatikan kurungnya ada berapa gitu. Jadi yang pertama dieksekusi itu yang paling dalam. Ini dieksekusi. Misalnya ini adalah 20 gitu ya. Maka 20 ini dianggapnya sebagai string. Ya, tapi nanti ketika kita kerjakan yang in di sini, yang in ya maka proses 20 ini kita casting ya menjadi misalnya in 20. Maka ini akan menjadi integer. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi konsepnya seperti itu. Nah, dari sini nanti kita bisa gabungkan dengan if, dengan kondisi if gitu ya. Kita bisa lari dari sini, kita bisa bahas tentang if. Oke. Iya. Oke. Saya stop dulu. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau sudah bisa, sudah paham? Bisa dipahami tadi masalah fungsi input dan in, tipe data, kemudian proses castingnya. Jadi proses castingnya ada dua. Habis ini kita akan bahas ke if dulu ya. Lihat kondisi dari if ya. Kemudian bisa masuk ke string, masuk ke list, bisa masuk ke for gitu ya. Kalau waktunya cukup kita bisa bahas tentang function. Ya, sampai sejauh ini saya pikir tidak terlalu kompleks ya. Yang perlu dipahami adalah ada fungsi yang memiliki output ya. Jadi fungsi itu punya output. Halo Pak. Halo. Ya, halo siapa? Mas siapa? Mau nanya Pak. Ya, silakan. Mas siapa ini? Ya, siapa yang bertanya nih? Silakan.
Silahkan yang mau bertanya. Jupyter Lab. Jupyter Lab, ya itu bisa ngoding macam-macam ya. Nanti Jupyter Lab itu bisa kita convert jadi .py juga, Mas. Ya, jadi ini kan .pynb ya. Nanti kita bisa convert jadi .py aja. Bisa di-run tidak menggunakan Jupyter Lab. Tapi sekarang bahkan orang main data science ya. Data science dia pakai Jupyter Lab, bahkan anak ngoding Django pun bisa pakai Jupyter Lab ya. Walaupun saya belum pernah coba ya ngoding web framework punyanya Python di Jupyter Lab. Saya biasanya pakai Visual Studio saja. Tapi kalau buat apa namanya data analisis gitu itu enak banget ya. Seperti itu. Walaupun ini kalau kita apa namanya coding biasa .pynb kita bisa convert menjadi .py gitu ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ya dipakai lah, dipakai di dunia nyata gitu ya. Sebenarnya karena dia ngodingnya tidak dikompil ya, jadi kelihatannya mungkin tidak terlalu kalau yang lain kan ibaratnya kita compile jadi Excel gitu ya. Ini juga sebenarnya satu file, kemudian modul-modul pendukungnya itu harus ada gitu ya. Kalau kita mau ngoding ke kelas juga ya bisa ya, konsep kelas juga bisa gitu. Ya, kalau di luar ini, di luar negeri itu biasa orang di universitas itu di perguruan tinggi pakai pemrogramannya pakai Python gitu ya. Anda boleh cek gitu ya. Ya, oke. Silahkan, ada pertanyaan atau kita lanjut? Bisa dipahami tadi ya. Jadi kita sedang belajar bagaimana interaksi dengan user ya. Kita gunakan pakai apa namanya fungsi input ya. Kita pakai fungsi input. Cuma penekanannya fungsi input dia akan memberikan tipe data string gitu ya. Memberikan tipe data string. Nah, jadi nanti kita bisa gabungkan dengan if, dengan for, dengan macam-macam. Ya, oke. Mungkin yang saya sudah bahas tentang list belum? Belum ya. Kita akan bahas tipe data yang namanya list ya. Sebelum saya masuk ke if, saya mau masuk ke list dulu. Ya, saya menjelaskan cepat aja ya. Jadi ada tipe data ya. Jadi ini adalah tipe data. Ya, ini adalah tipe data. Ya, ini adalah built-in ya, built-in data type-nya function punyanya Python. Ya, built-in data type atau biasanya orang bilang Python built-in data type gitu ya. Oke. Ini adalah Python built-in data type. Nah, di sini ini adalah collection data type. Ya, collection data type ya. Sebenarnya string juga collection data type ya. Jadi kalau kita bicara collection data type maka penekanannya adalah ini adalah tipe data yang menyimpan oke, ini sudah habis ya. Menyimpan data lebih dari satu ya, lebih dari satu. Yang kedua tipe data yang disimpan ya, tipe data dari data yang disimpan ya bisa berbeda ya, bisa berbeda. Nah, kemudian nanti kita akan bicara tentang sintaknya ya, sintak atau cara penulisan tipe data list ya. Oke, tipe data list ya. Ini kalau di tipe data yang lain ada namanya array gitu ya. C++ namanya array. Nah,
Seperti biasa, misalnya kita kasih misalnya mahasiswa gitu ya, mahasiswa gitu ya. Karena banyak saya kasih S ya, mahasiswa ya, mahasiswa. Agak wagu ya, mahasiswa aja. Nah, ini adalah nama dari variabelnya, ya nama ya, nama dari variabel atau variabel lah ya. Kemudian ada tanda sama dengan. Ya. Nah, nanti di sini ada kurung siku buka, ada kurung siku tutup, ya. Kemudian nanti di sini ada elemen-elemennya, misalnya Yena gitu ya, misalnya Dimas gitu ya, misalnya siapa gitu ya. Ya, nah nanti di sini ada tanda koma di sini, tanda koma. Nah yang ini adalah elemen pertama, ya, elemen pertama. Kemudian ini adalah elemen kedua, ya. Yang ini adalah elemen yang ketiga. Nanti bisa banyak gitu ya. Ini saya sedang menjelaskan bagaimana cara penulisan yang paling sederhana. Ya, nanti kita bisa bikin misalnya list yang hanya ada satu atau tidak ada elemennya ya, empty list misalnya ya. Oke, kita lanjut aja ke codingannya ya. Ya, ini pakai spider ya. Mas Doni. Ya, silakan sebenarnya mau pakai apa juga sama aja ya. Saya lebih nyaman pakai Jupyter Lab. Nah, tadi kita sedang bicara tentang list ya. Jadi di sini misalnya kita kasih nama student gitu ya, student. Oke, kemudian seperti ini. Kemudian kita bilang siapa tadi, Yena. Ya, Anda bisa kasih tanda petik 2 ya. Sorry. Yena, kemudian Dimas, kemudian Yara gitu ya. Siapa lagi? Kemudian Sinta misalnya ya. Oke ya. Nah sekarang kita sudah masuk kepada tipe data yang namanya list. Loh, tahu list dari mana gitu ya? Ya, jadi kalau seperti ini, ya. Jadi ibaratnya secara implisit ya, secara eksplisit itu tidak kelihatan ya, secara eksplisit ini nggak kelihatan bahwa ini adalah sebuah list. Ya, tapi kita tahu ini adalah sebuah list itu dari mana? Dari ini. Oke, sebentar saya gedein. Ya, jadi taunya ini adalah sebuah list dari mana? Taunya ini adalah sebuah list adalah ini. Ini cirinya. Ya, diawali kurung siku buka, kemudian diakhiri kurung siku tutup. Nanti kalau tuple dictionary caranya beda lagi. Ada yang pakai seperti ini, ada yang pakai seperti ini gitu ya. Tapi kita sedang bicara tentang list. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya, di sini ada koma. Ada koma, ada koma, ada koma. Jadi koma ini memisahkan antara elemen pertama ya, atau item atau apa gitu ya, dengan elemen yang lainnya ya. Oke. Oke, nanti Pak kalau Python punya library yang bicara tentang numerik nggak? Ada namanya NumPy ya. Tapi kita bicara tentang list saja. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau seperti ini ya, jadi kita pengen tahu apa Pak ininya, apa namanya? Tipe datanya. Ya, silakan aja type kemudian student. Ya, maka nanti bisa kita lihat oh ini adalah tipe data list. Ya, sampai sini saya pengen lihat siapa aja yang ngikutin mencobanya ya. Kalau Anda sudah paham ya bagus ya. Kalau yang belum ya kita ibaratnya saya ngasih dari basicnya banget gitu ya. Ya, oke. Ya, ini spider kan ya.
Ya, oke ya. Silakan yang lain dicoba dulu di share screen-nya. Mas Ade ini apa konsentrasinya Mas Ade? SE Pak. SE ya. Oke. Ya, kalau SE ya ibaratnya harus paham konsep-konsep bahasa pemrograman yang lain ya, tidak ibaratnya ya Java ya belajar ya, Python ya belajar, PHP ya belajar gitu ya. Ya. Mbak Sinta ini apa? CDM apa? Ini siapa? Mas Ilmi. Bisnis digital, Pak. Oh iya, sorry. Lupa lagi. Ya, bisnis digital ya. Laila. Oke, Mbak Laila. Ya, saya mau sedikit muter-muter di list ya. Oke, jadi list ini bisa dibilang salah satu tipe data unggulan ya, unggulannya Python ya. Nah, selain dictionary ya, dictionary juga lebih kompleks dari list gitu ya. Tapi konsep dari list ini itu kalau di bahasa pemrograman yang lain agak sedikit lebih sulit ketika kita bicara tentang array gitu ya, apakah di C atau di C++. Nah, kalau di Python ini dengan menggunakan list kita sudah bisa, saya tidak mengajarkan konsep OOP ya, Object Oriented Programming, tapi kita sebenarnya sudah ibaratnya menggunakan lah. Kita sudah menggunakan konsep dari Object Oriented Programming gitu ya. Jadi kalau di Object Oriented Programming ibaratnya ada level kita membuat kelas gitu ya. Kita define kelas, kemudian kita define datanya gitu ya, kemudian atributnya, kemudian kita define metode-metodenya. Kalau di sini kita pengguna saja, kita pengguna dari, jadi ternyata list itu sebenarnya kelas gitu ya. Ya, list itu sebenarnya kelas. Nah, kalau kelas salah satunya dia punya konsep yang namanya metode gitu ya. Metode atau kalau mau dibilang fungsi juga boleh gitu ya. Cuma kalau fungsi ibaratnya kalau di Python dia tidak melekat pada kelasnya. Tapi kalau dia ada melekat pada kelas, maka kita bilang itu adalah metode. Tadi kita sudah bicara fungsi yang namanya input, fungsi namanya integer ya. Di situ fungsi itu berdiri sendiri tanpa dikaitkan pada sebuah kelas. Tapi kalau di sini, maka istilahnya kalau di Python dibilangnya metode. Kalau Java itu strict banget ya. Tapi kita nggak bahas Java ya, kita bahas Python aja. Nah, di konsep di list ini kita akan memiliki metode-metode yang tinggal kita gunakan. Itu satu ya. Nanti ada metode untuk menambahkan. Ada ini saya konsepnya aja dulu. Ada metode untuk menambahkan item gitu ya. Misalnya menambahkan itemnya di mana? Menambahkan itemnya itu bisa di akhir. Bisa di akhir dari sebuah list ya, di akhir. Atau nanti kita bisa disisipkan di posisi tertentu ya, di posisi tertentu. Jadi kalau di di list konsepnya kita akan ketemu sama konsep yang namanya index gitu ya. Kita ketemu sama konsep sebenarnya sama lah, di array juga pakai index ya. Nah, jadi untuk membedakan antara satu item dengan item yang lain, di sini ada konsep yang namanya adalah index gitu ya. Jadi kalau kita mau ambil data di sini ya, maka kita mengaksesnya dengan cara seperti ini. Kita tuliskan nama listnya seperti ini. Kemudian kurung buka kurung tutup, kita kasih indeksnya seperti ini. Ya. Oke, saya ketukar sama sampai ya. Oke, kenapa salah? List object is not callable. Out of range. Bentar, ada yang salah.
Nah, apa yang salah tadi? Apa yang salah tadi? Ya, oke ya. Oke, ini silakan. Ya, sebenarnya tadi ada nggak tahu, saya nggak ngerti tadi errornya di mana. Ya, nah ini kurung siku buka ya, kurung siku tutup, kemudian indeksnya. Jadi kalau kita mau bahas sedikit ya, nanti ini adalah cara mengaksesnya ya. Ya, oke. Nah, di sini ya. Kalau kita sudah membahas list ya, maka dikenal konsep yang namanya indeks ya, indeks. Jadi indeks digunakan ya untuk mengakses elemennya. Mengakses elemen dari list gitu ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat di sini ya, maka indeks itu dimulai dari 0 ya. Indeks ini adalah indeks ke 0, ini adalah indeks ke 1, ini adalah indeks kedua, ini adalah indeks ketiga. Seperti itu ya, sederhananya kayak gitu. Kalau dalam dictionary nanti ada key key value gitu ya. Tapi kalau di sini kita cara mengaksesnya adalah dengan cara memberikan indeks. Indeks ke pertama itu indeksnya 0. Orang komputer itu ngitung mulai dari 0 ya, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3. Tapi kita juga bisa mengakses dari belakang. Kalau kita mengakses dari belakang itu kita mulai dari -1. Ini -1, ini -2, ini -3, ini -4. Seperti itu. Ya. Oke, kita coba tambahkan kompleksitasnya. Oke, sudah 50 menit. Udah jam 8 ya. Ya, oke, saya percepat ya. Oke, kita lanjut di sini. Ya, jadi ini coba kita eksekusi aja. Ini adalah indeks ke-0, ini adalah indeks ke-1, indeks kedua, indeks ketiga. Indeks keempatnya berapa, Pak? Coba kita run ya, oke. Kemudian kita run lagi. Kita run lagi. Ya, ini bisa. Kalau kita kasih indeks keempat, ya, ini adalah list index out of range ya. Kenapa out of range ya? Karena dia hanya 0, 1, 2, 3. Yang 0 adalah Yena ya, ini kurung siku buka, kurung apa namanya? Kemudian ini adalah 1, kedua, ketiga, empatnya enggak ada. Tadi saya bilang kita bisa akses dari belakang ya. Caranya gimana? Kita kasih -1. Jadi kalau saya kasih -1 di sini ya, kasih -1, maka dia akan ngambil dari belakang sini. Ini adalah -1. Tapi dia juga ibaratnya ya, ini adalah 0, 1, 2, 3. Ini 3 tapi juga -1. Kalau minus dari yang tadi ya, kalau minus itu dari seperti ini. Kayak gitu aja. Itu tentang, nanti juga ada tentang slicing ya, tapi mungkin saya nggak bahas tentang slicing. Saya mau masuk kepada, ya ini bisa dipahami ya, nggak terlalu sulit ya. Jadi ini adalah cara mengakses elemen dari sebuah list ya. Kita gunakan indeksnya, gitu ya. Oke. Seperti itu aja. Sekarang saya mau masuk kepada metode-metode ya, metode-metode yang digunakan untuk menambahkan gitu ya, meremove, menginsert gitu ya, mencari indeks keberapa gitu ya. Saya cari di sini aja. Itu bicara tentang list ya. Jadi silakan buka ininya. Sebenarnya mau pakai referensi yang lain juga nggak masalah ya. Saya cuma pengen lihat sebenarnya
ada caranya sebenarnya, ada cara untuk melihat apa namanya metode-metode apa saja yang ada di sebuah list misalnya. Caranya gini, kita ketikkan student, kemudian kita ketik titik gitu ya, kemudian Anda tekan tab ya. Nah, kasih waktu sebentar. Nah itu dia. Ya caranya gimana? Jadi Anda ketikkan listnya student ya, ketik student ya, kemudian ketik titik ya, ketik titik gitu ya, kemudian tekan tab ya, tab, Anda tekan tab. Nah nanti muncul di sini ada append, ada clear, ada count ya, ada index, ada insert, ada pop ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih ya, tapi nanti ada beberapa metode yang sering digunakan. Bahkan kita bisa tahu, misalnya kita pakai append gitu ya, kita pakai append, kurung buka kurung tutup. Kalau kita pengen tahu contohnya, kita bisa tekan shift sama tab, nanti muncul seperti ini. Harusnya lebih detail ya. Ya tapi saya pakai yang ini aja. Jadi silahkan buka di sini. Nanti di sini ada di judulnya pattern list ya. Tapi nanti di sini ada beberapa subnya, ada change list item ya, ada add list item, ada remove gitu ya, ada macam-macam. Coba kita lihat. Buka listnya, kemudian di sini ada pembahasan tentang akses list item. Kalau akses tadi ya udah saya bahas, ini kita tuliskan indeksnya. Kemudian negatif index juga udah saya bahas. Kemudian ini yang slicing yang saya bilang tadi, yang saya skip ya. Kemudian di sini bicara tentang change list item ya. Coba ini kita skip aja, kita masuk kepada add list item. Saya pengen memperlihatkan beberapa metode ya. Di sini ada metode namanya append, ada metode yang namanya insert ya. Kemudian extend list ini saya skip aja. Kemudian kita bahas di sini dua saja ya. Ya, yang pertama adalah metode yang namanya append ya, yang namanya append. Jadi kita bahas. Jadi di sini kita bicara tentang list ya. Kita bicara tentang metode yang ada di list ya. Spesifiknya lagi kita bicara tentang metode yang namanya adalah append, namanya adalah append. Oke. Nah, append ini adalah sebuah apa namanya? Sebuah metode ya. Jadi ini saya bilangnya metode ya, tidak fungsi. Jadi karena dia terkait dengan sebuah kelas. Jadi metode ini digunakan untuk menambahkan item di akhir ya, di akhir list gitu. Jadi key-nya adalah di akhir list. Kayak gitu. Jadi di sini saya bawa Anda, kalau ibaratnya kalau di Python ya, kita langsung gunakan metode-metode yang ada. Ya, sebenarnya kalau saya harus jelaskan, oh ini adalah metode yang ada di kelas gitu ya. Kelamaan, langsung aja. Ini ada metode namanya append di kelas list. Jadi ini adalah kelas ya. Jadi list ini adalah kelas. Semua yang ada di Python itu kelas. Karena dia kelas, maka dia bisa memiliki metode. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ya, kita masuk ke sini aja. Ya. Tadi kita panggil lagi si student ya. Tinggal ketik aja student. Silakan diikutin. Muncul ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Saya pengen menambahkan di akhir. Ya, saya ingin menambahkan di akhir. Caranya gimana? Caranya adalah student titik append kurung buka datanya misalnya Malika.
Malika, kemudian saya print si student. Ini saya bikin dalam satu sel ya. Oke, silakan di run. Sorry, kayaknya kebanyakan. Ya, itu dia. Ya, silakan Anda perhatikan di sini. Di sini ada Yena, ada Dimas, ada Tiara, ada Sinta. Tapi kalau di sini saya panggil satu metode aja, si metode append di sini, ya. Kemudian ini sintaknya seperti ini sintaknya, panggil nama dari listnya, kasih titik gitu ya. Jadi kalau coba saya bahas di sini. Nah, konsep ini ibaratnya sangat memudahkan ketika kita ngoding. Ya, ibaratnya ya salah satu kelebihannya Python ya, ibaratnya kita bisa dengan cepat ya menggunakan metode yang sudah disediakan oleh Python gitu ya. Jadi Anda nanti ketika ngoding tinggal tahu aja metode apa yang harus kita gunakan ya. Jadi di sini cara penulisannya adalah Anda tuliskan nama listnya, jadi student. Ini adalah nama listnya. Kemudian ada titik ya, ada tanda titik di sini. Tanda titik di sini untuk mengakses ya, dia bisa mengakses variabel, dia bisa mengakses metodenya. Titik di sini. Nah, setelah itu kita ikutin dengan nama metodenya. Nama metodenya append. Kemudian kita tambahkan variabelnya. Variabel yang mau kita tambahkan, datanya apa, itemnya. Malika. Udah kayak gini doang. Seperti ini, maka dengan metode ini, dengan data ini, kita akan menambahkan data di student. Jadi student titik append kurung buka kemudian double score Malika, maka yang tadinya datanya seperti ini akan kita tambahkan di belakang. Oke, itu satu. Ya, jadi kalau ditanya apa gunanya metode append di list, maka jawabannya adalah menambahkan data di akhir. Oke ya. Oke, saya pengen lihat siapa yang sudah nyoba. Silakan di share screen. Nanti di sini jamnya agak jauh gitu ya. Ibaratnya kita tidak berkutat di hanya di primitive data type, tapi kita sudah main di konsep di kelasnya. Walaupun kita tidak mungkin, saya tidak menjelaskan konsep dari kelasnya, apa itu kelas, apa itu objek, tapi kita, ini ada metode yang ada di list, ada di Python, gunanya untuk menambahkan data di akhir. Cara sintaknya gimana Pak? Panggil listnya, titik, kemudian metodenya, kemudian parameter atau data yang mau kita tambahkan. Jadi ibaratnya tidak terlalu dalam konsep kelasnya dipahami, tapi tahu bagaimana menggunakan metode dalam kelas. Itu menurut saya salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Python ya. Kalau kita pakai Java, pakai C++, ya caranya berbeda gitu ya. Ya, ini siapa? Kayak gitu ya. Oke, nanti kita bisa tambahkan dalam if, dalam for gitu ya. Seperti itu. Kalau Anda sudah dapat ya, kita misalnya ya, kita mau misalnya saya bisa kasih lihat codingan di OpenCV gitu ya. Jadi nanti ada library namanya OpenCV. Ya, nanti kita bisa akses sebuah gambar gitu ya. Kemudian nanti kita bisa manipulasi image-nya gitu ya, macam-macam kalau kita bicara tentang computer vision. Tapi di sini yang sedang kita pelajari adalah struktur data yang namanya list gitu ya. Ya, oke. Oke ya. Mungkin nanti 20.30 saya break dulu ya. Kita lanjut 15 menit lagi. Ya, oke. Makasih yang sudah share screen. Kita lanjutkan. Itu tadi adalah fungsi metode ya. Metode yang namanya append ya. Jadi append menambahkan data di belakang. Kita lanjutkan sekarang ada metode yang namanya adalah insert ya.
kita masuk kepada metode yang namanya insert. Jadi sekarang kita masuk metode yang kedua yang saya kenalkan, itu metode yang namanya insert. Ya, dari katanya kita bisa lihat ya. Nanti di sini si insert ini dia akan menerima dua parameter, dua argumen. Yang pertama adalah indeks dari item yang ingin ditambahkan. Ya. Kemudian ini adalah item yang ingin ditambahkan. Item yang akan ditambahkan. Itu ya. Nah, jadi kalau bedanya dengan append apa Pak? Kalau append itu dia menambahkan di belakang. Ya, tapi kita ingat si apa namanya? Kalau saya ambil posisi yang di sini misalnya ya. Kita ambil posisi yang di sini. Sorry, sepertinya saya harus ambil semua. Ya, misalnya kita ambil di sini. Nah, kalau append tadi ya, kalau kita pakai append, maka kita akan menambahkan di belakang. Nah, ingat ini adalah indeks ke-0, ini adalah indeks 1, ini adalah indeks kedua, ini adalah indeks ketiga, ini adalah indeks yang keempat. Nah, sekarang kita ingin insert, kita ingin menginsert ya. Jadi misalnya tambahkan data di indeks kedua misalnya. Misalnya datanya adalah dengan data katakanlah Dwi misalnya, datanya adalah Dwi. Nanti kita lihat indeksnya indeks kemana? Indeks kedua. Nah, berarti nanti si Tiara ini ya, kalau misalnya saya tuliskan lagi, maka nanti di sini adalah Yena, ya ini adalah 0, ini adalah Dimas. Nah, kita minta indeks kedua adalah siapa? Dwi, maka di sini nanti ada Dwi. Di sini ada Dwi. Ya, dia akan menggeser ya, ibaratnya menggeser posisi dari si Tiara. Ya, jadi di sini 0, di sini 1, si Dwi-nya 2, Tiaranya menjadi posisi yang ketiga. Ini adalah Tiara. Di sini adalah Sinta. Di sini adalah Malika gitu ya. Itu adalah fungsi dari insert ya, 3 4 5. Dia dinamis. Berarti kita panggil namanya student. Kita kasih titik, kita kasih insert. Kemudian kita tentukan indeksnya. Kemudian kita tambahkan datanya. Datanya data kedua, datanya ada Dwi. Kita eksekusi kayak gitu. Coba kita lakukan di sini ya. Terakhir saya punya seperti ini studentnya. Kemudian saya tambahkan student, kemudian insert ya. Kemudian 2, kemudian Dwi gitu. Dwi, kemudian kita print lagi. Sorry, kecepatan. Print, kemudian student ya, student. Okay. Ya, coba perhatikan di sini. Ya, di si Dwi ini masuk di indeks kedua. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nambah sih, tapi posisinya nggak di belakang. Oh, berarti kalau di belakang bisa, Pak. Coba kita tambahkan di belakang ya. Ini kita copy. Kita kasih -1. Kita kasih Adam misalnya. Oke. Bisa kan? -1. Posisinya di sini ya. Malika. Dia posisinya nggak bisa di sini ya. Oke. -1. Ya, coba kita kasih -2. Siap.
Sepertinya saya mengacaukan sesuatu. Ini datanya udah berubah nih ya. Ini si student sekarang sudah ada Adamnya. Kalau saya running di sini lagi, ya akan ada 2 Adam ya. Karena tadi saya sudah run, ada Adamnya, saya run lagi, ada 2 Adam. Ya, Anda harus meng-create lagi dari sini. Ya, Anda harus define lagi. Karena studentnya sudah berubah ya. Biasanya orang kalau mau gampangnya dalam satu sel aja. Dalam satu sel, misalnya seperti ini. Ya, oke. Kemudian saya run lagi di sini. Oke ya. Nanti kalau Anda bisa, Pak kok datanya beda gitu. Karena dilihat urutannya. Ini saya define lagi. Gitu ya. Oke, ini berarti saya harus running di sini. Saya kasih -1. Saya kasih Adam. Tetap ya. Kita kasih 0. Kasih dewa misalnya. Ya, dia pertama ya. Jadi insert itu seperti itu. Dah, udah saya kenalkan 2 metode ya, 2 metode. Jadi kita mainnya di level itu ya. Kita ketika ngoding ya, kita konsep kelas sebenarnya, konsep OP yang kita gunakan ya. Walaupun saya tidak menjelaskan sedetail apa itu OP, tapi list itu adalah kelas itu punya metode, dan metode dipanggil seperti ini tergantung dari istilahnya parameternya. Nanti dia ada beberapa tipe misalnya ya, memanggil sebuah metode ya. Tapi saya tidak sampai situ dulu. Lebih kepada Anda bisa menambahkan data di akhir, Anda bisa menambahkan data di posisi tertentu. Kemudian sebenarnya ada satu lagi ya, dia menambahkan, kalau Anda lihat di sini, ada metode namanya extend. Jadi extend ini kalau kita running ya, gampang kita copy aja ke sini. Udah beres ya. Ya, coba kalau Anda lihat di sini, yang harus dipahami adalah ada 2 list, Kalau di sini, ketika kita panggil append atau kita panggil insert, itu kita tidak bicara tentang list. Ini adalah satu string, ini adalah satu string, dia bukan list. Kalau di sini kita punya 2 list, yang pertama adalah this list ya, yang kedua adalah tropical. Kalau ada seperti ini, ada 2 list seperti ini, kemudian kita panggil append ya. Saya run aja ya. Anda perhatikan di sini, hasilnya adalah si this list ini akan menambahkan listnya di sini. Jadi ini kalau Anda cari, ini adalah indeks ke-0, ke-1, ke-2, ke-3-nya di sini. Ya, jadi kalau kita misalnya lihat di sini, kalau kita mau lihat ketiganya itu adalah sebuah list. Ini list dalam list ya, ini adalah list dalam list. Itu kalau kita pakai append, tapi kalau kita pakai extend ya, kita pakai extend, maka itu adalah menggabungkan 2 buah list. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau kita ingin menggabungkan 2 buah, sebenarnya ada cara lain sih ya. Dia pakai metode extend seperti ini, itu sudah bisa kita lakukan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita akan ketemu yang namanya remove ya. Ada remove ya. Kalau remove itu kita
Dari katanya aja kita bisa tahu itu adalah remove ya. Ya, coba kita lihat. Remove. Ya, jadi di sini kita ketemu metode namanya remove ya. Kita ketemu metode namanya remove. Saya tinggal copy aja ke sini ya. Nah, perhatikan di sini kita punya list namanya list ya. Ini saya define seperti ini. Kemudian di sini saya remove aja langsung. Saya panggil metode remove, kemudian saya panggil itemnya, nama itemnya, gitu ya. Seperti ini. Maka kalau Anda lihat sekarang isinya adalah, tapi misalnya kalau ini saya copy lagi, ingat ya, ini saya define lagi ya, ini saya define lagi. Kemudian saya remove misalnya apple, banana, cherry, raspberry misalnya. Ini adalah sebuah ya. Ini akan error ya. Ada sebenarnya caranya lagi ya. Tapi kalau kita pakai remove tapi dia tidak ada itemnya, maka dia akan error seperti ini. Ya, jadi metode remove akan menghapus item yang ada gitu ya. Itu adalah remove ya. Kemudian ada remove yang ada dua sebenarnya ya. Ada del ya. Kemudian ada pop ya. Kemudian ada pop menggunakan index ya. Itu juga ada. Kemudian ada clear ya. Oke, nanti ini mungkin saya skip dulu sedikit. Kita masuk kepada, kayaknya enaknya kita masuk ke loop ya, ke loop. Oke, kita masuk ke loop. Nanti Anda bisa ini ada lagi tentang sort gitu ya, ada macam-macam. Saya mungkin tidak bahas semua ya. Di sini ada list dari metodenya. Ya, ini dia ya. Ini adalah metode-metode yang bisa kita gunakan di list ya. Di sini ada count ya. Count ini bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah elemennya. Oke, ini ada contohnya, bisa kita tarik ke sini. Ya. Oke. Nah, ini kalau seperti ini kita bisa cepat. Jadi kalau orang coding itu ibaratnya kita tahu apa yang mau kita perlukan, kita tinggal cari implementasinya di Python yang sedang kita gunakan itu pakai apa. Minimal kita paham konsep dasarnya dulu lah. Ini ada list, kemudian ada metode. Nanti kita cari, oh udah ada gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat print count cherry ya, ini kalau kita running maka outputnya adalah 1 ya. Jadi dia menghitung itemnya, kemunculannya. Oke, kita print ya 1. 1 itu kenapa? Karena di sini ada 1 cherry. Kalau di sini saya kasih apple, ya, kemudian ini saya bilang apple, kemudian saya print x di sini, saya kasih run di sini aja ya, maka dia muncul 2 kayak gitu ya. Jadi sebenarnya proses belajarnya bisa cepat. Jadi Anda tinggal, oh ini ada tentang indeks nih ya, tinggal klik di sini. Ya, nanti Anda lihat di sini. Ya, tinggal baca-baca dulu sedikit ya, kemudian kalau ya enaknya lagi kita pakai ebook ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalau saya running ya, kemudian saya print x. Kalau saya pengen tahu di sini. Nah, sebenarnya ada di sini. Jadi Anda posisikan pointernya di sini. Kemudian Anda ketik, Anda tekan shift sama tab, maka akan muncul seperti ini. Oke, sudah. Nanti kalau kita run berarti di sini 012 ya jawabannya. Nah, 2 di sini adalah indeksnya. Kalau 2 di sini adalah count-nya. Jadi kalau count menghitung munculnya berapa kali, ada 1, ada 2. Kalau indeks dia menghitung posisi dari cherry-nya. Ini adalah indeks 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Coba kita pakai apple di sini. Apple. Maka munculnya adalah 0. Ya, kayak gitu. Ya, silakan Anda
proses belajarnya saya pikir bisa lebih cepat, tinggal kita butuh apa ya, minimal konsep dasarnya sudah paham ya, harus sudah paham tentang variabel, tipe data, number, casting, string. Nanti di sini sebenarnya mainnya di tipe data ya. Yang tadi saya bilang ada list, ada tuple, ada set, ada dictionary. Kemudian kita masuk ke beberapa kondisi yang ada perulangan ya, seperti for gitu ya. Mungkin lambda nggak saya bahas, array nggak saya bahas. Nah, ini udah intermediate di sini ya, ada kelas dan macam-macam, ini nggak saya bahas juga. Ya, jadi kalau di Python bisa kita main di functional programming ya. Kita bisa ada istilahnya ya, istilahnya adalah bukan pada object orientednya, tapi dia lebih pada yang kita lakukan sekarang ya, menggunakan konsep atau metode-metode yang sudah disiapkan. Oke, nah saya sedang membangun beberapa poin ya. Ini sudah saya bahas, ini sudah saya bahas, ini sudah saya bahas. String mungkin belum terlalu, sekarang sedang kita bahas list. Habis ini kita masuk ke for sepertinya, masuk ke for. Dari for kita masuk ke if ya, malam ini seperti itu. Nah, minggu depan terakhir ya, minggu depan kita coba bangun sebuah program sederhana ya dari semua ini. Nanti projectnya adalah Anda bikin program sederhana lah seperti itu. Oke ya, oke, saya mau break dulu ya. Kita break dulu ya, kita break dulu 15 menit ya. Silahkan ada yang mau ngopi-ngopi dulu biar jam 10-nya nggak ngantuk. Kita break dulu 20.31 sampai 20.46 ya, silahkan.